Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. Dr. Rudi Rohi MSI, Staf Pengajar Politik Program Studi Ilmu Politik. Profesor Susi Dwi Harjati, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran. Kepada kepada Ketua Komisi Koordinator Komunis Bapak Hoda Sirmojati untuk dibutuhkan. Moderator debat pertama, calon presiden pemilu tahun 2024, Wijaya. Ini adalah debat pertama dari 5 debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pertama, Capres 2024. Ya, untuk mengawali debat, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, hadirin serta penonton di rumah, debat pertama calon presiden ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Calon Presiden 2024. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat sadar, dan saya sadar sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, di situ pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan sebuah republik. Republik itu harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Demokrasi, hukum dan HAM. Kita paham, kita mengerti masih banyak kekurangan, tetapi dengan ketidakpastian, di mana terjadi perang di mana-mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara. Kita harus dewasa dan kita tidak boleh munafik. Pemimpin itu ingar sosum telodo, harus memberi contoh. Pada hari ini kita melihat debat capres yang pertama. Di sini kita melihat bagaimana sosok kenegarawan seorang Pak Prabowo. Jadi beliau menyampaikan itu tidak hanya sebuah narasi atau tidak ada tendensi sakit hati atau tendensi untuk menyudutkan orang lain. Jadi luar biasa, beliau berpikir hanya untuk kemajuan, kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, ini hanya sekian persen dari salah satu kampanye menuju pemenangan Pak Prabowo. Nah, di luar ini kami TKN Prabowo Gibran Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan banyak hal di bawah untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat soal program-program unggulan dari Pak Prabowo, baik itu di
pertanian, yakni nanti pengadaan pupuk yang mudah, kemudian penyiapan generasi untuk nanti generasi emas 2045 dengan nanti makan siang gratis untuk anak-anak dan pemberian nutrisi yang cukup, susu untuk anak-anak sekolah agar nanti menjadi generasi yang punya intelektual dan punya IQ dan SQ yang bagus. Pak, ini acara seperti ini digelar di mana aja mungkin? Ini instruksi dari TKN bahwa kita melakukan nonton bareng ini di seluruh TKD seluruh Indonesia. Bahkan kita sampaikan juga sampai yang TKD tingkat kabupaten dan kota. Jadi ini serta untuk bisa kita menyaksikan nonton bareng, baik nanti ini sekarang Capres, besok Wapres kita akan ikuti terus. Di tempat ini kita akan laksanakan lagi. Terkait nanti elektabilitas debat ini akan mengaruh signifikan apakah? Pengaruh pasti ada, ya. Tetapi kan tidak hanya satu-satunya debat ini yang akan bisa mendongkrak elektabilitas. Ya, bagaimana kita tim pemenangan, tim kampanye daerah itu melakukan gerakan, memberikan penjelasan kepada masyarakat yang sebenarnya sehingga elektabilitas Pak Prabowo ini bisa terus naik seperti yang kita rasakan ini terus saja bergerak. Karena target kita adalah nanti masih ada sisa waktu. Sekarang kalau kita melihat dari beberapa survei kita sudah mendekati di angka 50, bahkan ada yang ekstrim, sudah ada yang di angka 50%. Oleh karena itu masih ada sisa waktu ini sekian bulan lebih sedikit, kita akan punya tekad yang kuat bahwa Prabowo menang 1 putaran.